Oke, sorry teman-teman, ada trouble sedikit ya. Oke, jadi hari ini kita temanya adalah contoh deskripsi grup WA reseller. Jadi kita tahu bahwasanya media sosial ya salah satunya WhatsApp itu media sosial kita ya. Itu bisa kita manfaatin untuk membangun bisnis kita. Apa aja sih yang bisa kita lakuin ya? Ya. Jadi di grup WhatsApp untuk reseller, member, agen, dan sebagainya ya. Pembahasan berikut akan menyajikan tips dan trik agar deskripsi yang dibuat terlihat menarik, unik, serta mengundang reseller agar ikut bergabung sebagai mitra. Selain sebagai keterangan, deskripsi grup juga menunjukkan solidaritas antar mitra reseller. Dengan begitu, para reseller akan termotivasi untuk semakin bekerja keras. Keuntungan tidak hanya dirasa oleh reseller, nantinya laba dari bisnis yang Anda jalankan dapat ikut naik. Tanpa basa-basi, mari kita terapkan tips-tips berikut agar deskripsi grup reseller bisa Anda lebih kreatif ya, seperti ini. Jadi grup itu dibuat agar kita bisa memotivasi tim-tim kita. Cuma kalau di grup itu memang kita harus pilih ya, orang-orang yang ada di grup itu apakah orang kutu loncat atau orang yang memang sevisi dengan misi kita harus tahu, karena jangan sampai kita buat grup malah bisnis kita bubar. Nah, kalau saya ada yang memang saya kumpulin, ada juga yang memang saya kumpulinnya bukan di WhatsApp tapi di Telegram. Tapi hari ini kita bahas di mana? Di WhatsApp ya, teman-teman, seperti itu. Jadi gunakan goal sebagai pendorong semangat reseller. Oke, buat teman-teman yang malam hari ini, apa sih goal Anda? Tujuan Anda bisnis itu apa? Boleh di-sharingin barangkali. Di sini udah hadir ada Ibu Asniati. Boleh open mic-nya, Bu. Kira-kira tujuan Anda berbisnis itu apa, Bu? Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak kesempatannya. Tujuan saya berbisnis awalnya itu Pak, karena ini bisnis herbal, saya tuh join untuk menambah penghasilan. Terus saya juga mau konsumsi produknya Pak. Berjalan seringnya waktu, peluang di bisnis Imogen itu yang saya rasakan sendiri sangat luar biasa Pak. Jadi dari niatnya menambah penghasilan, akhirnya bisa melengkapi segala kebutuhan-kebutuhan di rumah tangga Pak. Dan membantu ya, teman-teman yang tadinya tidak tahu tidak tahu berpenghasilan begitu Pak, akhirnya bisa berpenghasilan juga ikut seperti saya. Oke, luar biasa ya, Bu ya. Terima kasih Bu Asniati atas sharingnya. Barangkali Bu Nia Imogen bisa open mic. Apa sih goal atau tujuan Anda membangun bisnis itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kalau saya Pak, tujuan saya karena banyak ada impian saya juga Pak yang mau direalisasikan. Dan saya juga usahakan untuk produk-produk saya bisa dikenal banyak orang Pak. Itu Pak. Oke, terima kasih Bu atas sharingnya. Oke, Ibu Astrid bisa open mic. Apa sih goal atau tujuan Anda membangun bisnis tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak CEO, selamat malam semua buat teman-teman. Awal saya masuk di Imogen itu tujuan utamanya dulu itu adalah memakai produknya Pak.
saya jatuh cinta itu di produknya karena suami saya sakit dan suami saya konsumsi ada perubahan dan saya berpikir kalau saya join lebih bagus lagi. Saya bisa dapatkan istilahnya pahala juga kalau saya keluar menawarkan sama orang. Dan awalnya saya juga itu kalau masuk di Imogen itu pas saya nggak pikir dulu itu bonus. Saya nggak pikir juga dulu itu apa itu tim, apa bagaimana sistemnya. Saya tidak pertanyakan itu waktu awal saya kenal ini Imogen. Tapi langsung betul-betul manfaatnya, Pak. Karena saya mau lihat suami saya sembuh. Dan alhamdulillah akhirnya saya dapat double-double nikmatnya, Pak. Suami saya sudah, alhamdulillah sudah sehat, walaupun belum 100%, tapi itu sudah luar biasa sekali. Dibandingkan dulu itu minumnya obat terus, Pak. Ada berapa tahun itu minum obat terus, obat kimia. Akhirnya dia mengalah sendiri. Akhirnya saya jatuh cinta dengan produknya dan saya menjalankan bisnisnya, Pak. Dan alhamdulillah luar biasa. Sangat membantu perekonomian keluarga saya. Akhirnya bisnis konvensional saya tinggalkan semua, Pak. Demi menjalankan bisnis Imogen karena saya masuk di sini dan memperkuat bisnis Imogen karena itu Pak, saya mau suami saya sembuh, kemudian saya juga alhamdulillah sudah berpenghasilan tambahan, kemudian juga saya mau mengajak orang juga yang lainnya untuk sukses di Imogen agar dia juga bisa merasakan manfaatnya dan merasakan peluang bisnisnya, Pak. Iya, luar biasa. Luar biasa ya, Bu. Ada yang mau disampaikan lagi, Bu? Cukup saja itu, Pak. Makasih banyak. Sama-sama, Bu Astrid. Terima kasih. Oke, Ibu Gusnelly, apa bisa open mic dan open kamera? Halo, Bu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Bisa disebutin, Bu? Jaringannya kurang bagus ya, Pak ya? Oh ya. Tapi dengar suara saya. Ada suara wajah Bapak kelihatan. Ada suara Bapak bersih kedengarannya. Kalau saya, Pak, produknya juga, terus peluang bisnisnya besar, Pak. Iya. Oke. Ada lagi, Bu? Tujuan Ibu berbisnis apa? Oh, yang satu lagi saya punya impian ingin membahagiakan anak-anak sama orang tua, Pak. Dan Apa? juga ingin membantu sesama, Pak, yang membutuhkan, Pak. Membahagiakan dengan cara apa, Bu? Dengan memenuhi impian mereka dan juga impian saya, Pak. Impian mereka apa, Bu? Ingin merasakan hidup seperti anak-anak yang lainnya gitu, Pak. Contohnya? Ya, Pak. Kalau impian Ibu Mungkin apa? impian saya ingin menyekolahkan anak perempuan saya yang sekarang umurnya 5 tahun di sekolah kedokteran. Udah tahu berapa biayanya, Bu? Kalau enggak salah 36 juta. Iya, Pak. Kalau enggak salah. Ya, Ibu harus, caranya Ibu besok pagi datang. Ibu tinggal di mana, Bu? Di Solok, Padang, Pak, Sumatera di Barat. Padang. Ya, Ibu ke Padang, Ibu ke Universitas Andalas, tanya ke fakultasnya, biaya kuliah di sini berapa, gitu. Jadi kalau Ibu pengen nanya sekolah, tapi Ibu nggak tahu berapa biayanya yang harus disiapkan, ya nggak akan bisa, Bu, gitu. Karena tujuannya nggak jelas, gitu. Ada lagi, Bu, tujuan Ibu dalam berbisnis? Oke, kita lanjutkan ya, teman-teman. Ya. Ini yang kuncinya ya, teman-teman.
boleh di screenshot, boleh, atau di foto boleh. Jadi kunci membuat kalimat goal yang baik adalah menjelaskan secara singkat tentang pencapaian yang bisa diraih reseller atau member. Berikut contoh deskripsi grup WA reseller ya atau member yang bisa dijadikan sebagai inspirasi. Nah, ada grup reseller Aneka Fashion, itu raih keuntungan puluhan juta bersama kami. Ada perkumpulan reseller DN Beauty, semangat kantongi omset 5 juta hampir tiap minggu. Komunitas reseller Mom and Baby, pantang menyerah jemput 20 juta rupiah. Reseller Healthy Noodle ya, contohnya ini, dapatkan puluhan juta rupiah hanya dari rumah. Grup reseller beauty kosmetik contohnya, sukses raup keuntungan 10 juta rupiah tiap bulan. Nah, reseller hijab ini grup-grup WA ya. Nah, teman-teman nanti bisa buat grup WA sendiri dengan pencapaian modal 350.000, potensi income 1,5 juta tiap hari. Nah, itu Anda bisa buat tagline seperti itu. Jadi kalau saya sekarang tagline-nya ya seperti itu, bisnis modal 350.000, potensi penghasilan 1,5 juta tiap hari. Itu yang sering saya tagline-in kemana-mana. Nah, buat teman-teman silakan buat grup, Anda bisa buat goal ya. Ini contoh-contohnya seperti ini, ya. Jadi di dalam grup itu kita harus tunjukkan rasa kebersamaan dan soliditas antar sama reseller atau member. Nah, itu yang akan menguatkan bisnis kita, teman-teman. Jadi kalau Anda punya tim, ya Anda harus sering sapa mereka. Jangan hanya masalah bisnis ya. Bisa jadi Anda sapa, halo Bunda, apa kabarnya? Hari ini masak apa ya? Yuk sharing. Nah, gitu. Halo Bunda, gimana kabar anaknya hari ini? Tadi ada PR apa ya anaknya? Jadi di grup itu jangan hanya melulu masalah bisnis, bisa Anda sapa-sapa apa aja hal-hal ya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar kita punya solidaritas antar sama reseller atau member seperti itu. Dukungan bisa mendorong dan menjaga semangat berbisnis seseorang. Kamu bisa menyisipkan unsur kebersamaan atau solidaritas pada deskripsi grup. Berikut contohnya, ini kita ada grup kawan reseller Mom and Baby ya. Bersama kawan Moms and Baby, raih kesempatan bisnis yang berkah dan halal. Nah, komunitas reseller solid, Healthy Noodle contohnya. Bersama-sama memperjuangkan cuan berlimpah. Ya. Sahabat reseller, nah ini berbisnis cantik dan menguntungkan bersama sahabat. Nah, bisnis Anda apa? Seperti itu ya. Nah, ini kumpulan reseller solid. Nah, junjung tinggi solidaritas untuk capai kesuksesan. Mari saling sportif dan solid gapai keuntungan sebesar-besarnya. Nah, gitu. Teman-teman bisa buat bisnis berkah, sukses, sejahtera, kaya raya, masuk surga bersama bisnis Anda. Nah, itu contoh-contohnya, teman-teman. Jadi Anda punya giroh, semangat ya, semangat untuk membangun bisnisnya, seperti itu. Dan Anda juga jangan lupa menggunakan WhatsApp bisnis sebagai grup reseller. Nah, kira-kira teman-teman yang hadir malam hari ini sudah menggunakan WhatsApp bisnis atau belum? Ada yang masih pakai WhatsApp biasa? Saya Pak CEO masih pakai WhatsApp biasa karena baru sudah ganti HP. Ya. Tapi nanti saya akan ganti pergi ke WhatsApp bisnis Pak CEO. Ya. Jadi teman-teman bisa masuk ke ya mulai hari ini, malam hari ini ya, Anda harus pakai WhatsApp bisnis, Hasmiati. Ya, gampang kok sebenarnya WhatsApp bisnis itu, nggak cukup sulit ya, teman-teman. Oke.
Kenapa WhatsApp Business? Ya karena WhatsApp Business menyediakan fitur berupa grup bisnis yang bisa kamu gunakan untuk kepentingan bisnis. Nah, saat ini WhatsApp Business itu kalau dulu hanya sekitar 256 ya, sekarang itu sudah 300 lebih. Jadi dalam grup itu kita bisa nampung lebih dari 300 orang. 300 orang ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, sebagai tambahan informasi, grup WhatsApp bisnis memiliki banyak keuntungan. Di antaranya yang pertama, reseller atau member dapat mengakses informasi penting dan lengkap tentang bidang bisnis dengan mudah. Ya. Yang kedua, grup WhatsApp bisnis diintegrasikan dengan beberapa fitur seperti jenis usaha, alamat website toko online, lokasi toko offline, dan alamat email. Ya, bisnis terlihat lebih kredibel dan profesional. Makanya gunakan fitur grup WhatsApp bisnis di atas dengan baik untuk melengkapi bisnis, meningkatkan kepercayaan. Seperti itu. Oke. Nah, jadi dengan WhatsApp kita bisa sampaikan kesuksesan yang bisa dicapai dengan mudah, gampang. Nah, ini deskripsi ya. Nah, beberapa grup ya. Siap-siap bergelimang omset dengan mie instan sehat, contohnya seperti itu. Mari bergabung untuk mendapatkan keuntungan berlimpah mudah dan cepat. Yuk raup keuntungan dengan bergabung bersama titik-titik bisnis Anda ya. Mari bergabung dan dapatkan omset ratusan ribu per hari. Nah, atau yang seperti saya tadi bilang, modal 350.000, potensi penghasilan 1,5 juta per hari. Nah, itu bisa. Kalau saya sekarang tagline-nya itu, modal 350.000, potensi penghasilan 1,5 juta per hari. Udah, itu yang sering saya sampaikan ke banyak orang. Seperti itu. Nah, tambahkan tautan website bisnis pada deskripsi grup. Jadi buat teman-teman, sebenarnya di perusahaan kita pun dulu ada website imolen.co.id ya. Nah, itu yang bisa di/, terus teman-teman bisa buat, istilahnya bisa membeli websitenya, atau kalau enggak teman-teman bisa pakai blogspot kalau enggak. Tapi kedepannya kita mau adakan lagi, jadi website perusahaan garis miring nama Ya, Pak, Anda, langsung seperti itu. langsung klik. Iya, seperti itu. Nah, nanti kita akan buat lagi website seperti itu, teman-teman. Yang kemarin kita belum sempat ya, belum upgrade lagi. Kalau tahun-tahun kemarin website-website seperti itu ada. Jadi teman-teman tinggal bagiin linknya. Nah, itu nanti Iya. masuk ke website teman-teman, mereka bisa belajar, mereka bisa nginput, dan apa istilahnya mereka bisa kepoin bisnisnya. Nah, nanti kalau mereka join, otomatis jadi member Anda. Seperti itu. Nah, dengan menambahkan tautan, deskripsi grup lebih lengkap dan informatif. Selain itu, bisnis terlihat lebih kredibel sehingga reseller percaya bahwa dirinya berada di bawah naungan supplier yang tepat. Website pada deskripsi dapat memberi dampak baik, seperti yang pertama mengumpulkan pengunjung. Jadi kita di bisnis online ataupun offline, sebenarnya kita harus mengumpulkan banyak pengunjung atau daftar nama. Kenapa? Karena dengan banyaknya pengunjung atau daftar nama, otomatis nanti mereka bisa kita undang sebagai calon reseller atau member. Gitu. Makanya website adalah media online yang bisa dicapai oleh masyarakat dari berbagai penjuru Indonesia, bahkan dunia ya teman-teman. Dan kalau Anda bisa membangun citra seperti itu, otomatis bisnis Anda bukan hanya kelas lokal, tapi minimal kelas nasional, teman-teman. Ya.
Dan dengan website jangkauannya luas, sangat luas. Dan kita tahu bahwa penduduk Indonesia itu lebih dari 275 juta, Bapak Ibu. Makanya kalau ada yang bilang, wah bisnisnya sudah stagnan, ya stagnan dari mana? Gitu loh. Saya tinggal di Jakarta, saat ini bisnis MLM yang saya kembangkan, itu yang ada di Jakarta itu nggak nyampe 0,05% penduduk Jakarta yang mengenal bisnis saya. Makanya kalau menurut saya potensi bisnis MLM yang kita kembangkan ini ibaratnya sangat tinggi. Kenapa tinggi? Karena orang yang belum mengenal tuh masih banyak banget. Saya kadang sangat prihatin kalau ada downline atau tim itu ngomong, Pak, di kota saya itu sudah stagnan, Pak. Kanan kiri semua udah kenal bisnis ini. Ya saya ngomong, kira-kira Anda sudah jalan ke kampung lain nggak? Atau sudah pindah ke kecamatan lain nggak? Dan saya yakin daerah Anda itu masih banyak yang belum kenal. Gitu. Ya kalaulah Anda berpikir kota Anda sudah kenal semua, ya sudah. Berarti Anda harus mulai berpikir kota lain. Gitu loh. Itu. Saya berpikir apa ya? Yang kayak ramai banget ya kita di Sulawesi Selatan contohnya. Itu ya baru Mamagatal, Maros, Goa, Takalar. Maros, Makassar, Goa Takalar. Kalau saya sebut Mamagatal itu daerah 4 kota. Tapi kan masih ada Pangkep, ada Pakajene, ada Toraja, Enrekang dan sebagainya. Itu bisa kita kejar omsetnya. Jadi jangan kalaulah teman-teman, wah Sulawesi Selatan sudah penuh, ya sudah Anda geser sedikit ke Sulawesi Tenggara, atau Anda geser sedikit ke Sulawesi Barat, atau Anda geser ke Sulawesi Tengah, atau Anda geser ke Gorontalo, ke Sulawesi Utara, gitu. Pak, tapi kan kalau geser-geser buka pasar di provinsi lain, kota lain kan biaya, ya. Makanya Anda harus mulai online dulu. Sapa tuh teman-teman Anda di Facebook. Saya yakin Anda punya lebih dari 1.000 teman kan, dan sudahkah Anda sapa mereka? Gitu loh. Kalau saya sekarang wajib anak-anak tim itu nyapa, baik itu member ataupun calon member disapa. Halo Kak, apa kabarnya? Gitu. Nah dari situ nanti akan kebuka pasar. Nah, nanti kalau sudah berkembang, contohnya Sulawesi Utara udah ada stokisnya, ada membernya lebih dari 10, Anda baru datang ke sana. Itu cara mainnya, seperti itu. Kalau bangun pasar luar kota. Nah, ini contohnya seperti ini ya. WhatsApp-nya ada profil bisnis. Nah, ini contohnya dosen jualan, Suryadin Laudang. Ini nomornya. Nah, kampus dosen jualan. Ini ada Gmail-nya, terus ada website-nya, seperti itu. Nah, ini Anda nanti bisa bahkan dikasih Google apa? Untuk pencarian itu. Seperti itu. Oke, ini contoh WhatsApp ya, teman-teman. Seperti ini. Nah, teman-teman bisa contoh nih contohnya. Atau kalau enggak, teman-teman bisa yang sudah punya kontak saya, bisa dibuka kontak saya. Dari teman-teman yang hadir malam ini, ada yang belum punya nomor HP saya? Jangan sampai ya, teman-teman nggak punya nomor HP saya, sangat keterlaluan. Nah, Sudah punya, Pak. iya, HP saya itu saya umbar kemana-mana kok. Teman-teman mau sharing setiap saat juga boleh kok. Ya. Ya.
Ini contohnya ya teman-teman. Jadi ini WhatsApp bisnis, profil bisnisnya, terus di sini ada namanya, dosen jualan, namanya Suryadin Laudang, ini orang Bugis juga ini, tapi tinggal di Jogja, salah satu guru saya di online juga. Dia ada tulisan websitenya, nah, seperti itu. Nah, ini silakan buat teman-teman yang nanti setelah acara ini segera di update WhatsApp bisnisnya dan bio-nya atau tampilannya seperti ini. Siap, Pak. Oke, makasih. Nah, ini contoh deskripsi grup WhatsApp reseller terbaru 2022. Nah, deskripsi grup titik-titik merupakan salah satu sarana komunikasi sosial masyarakat untuk bertukar informasi dan diskusi yang bermanfaat. Seperti itu. Seluruh anggota grup diperbolehkan memposting kegiatan yang bersifat positif dan bermanfaat. Postingan yang dibagikan dari sumber lain diharapkan adalah informasi yang akurat, bukan hoax. Semua anggota grup diharuskan menggunakan kalimat yang sopan. Ya, ini contohnya ya. Untuk informasi tentang jadwal kegiatan bulan Juli, silakan akses link www.teknogram jadwal kegiatan. Ini contohnya. Seperti itu, deskripsi grup WhatsApp-nya. Nah, ini deskripsinya, brand, SKME, model. Ini nanti Anda bisa ketik di WhatsApp itu titik 3 di kanan atas. Nanti ada bisa grupnya nanti bisa disetting. Nah, settingannya seperti ini, ya. Nah, deskripsi grup web reseller. Jadi reseller tidak menjamin untuk sukses, tapi dengan cara ikut menjadi reseller atau member membuka peluang bisnis untuk menuju jalan kesuksesan. Nah, kamu jualan saja, biar kami yang urus packing dan pengirimannya. Jadi ini Anda bisa melakukan yang namanya dropship ya. Jadi kalau belajar bisnis online, dulu saya juga pernah istilahnya pakai sistem dropship. Nah, caranya gimana? Caranya saya iklan, saya cari istilahnya pembeli, setelah pembeli transfer ke saya transfer ke supplier saya. Nah, saya ngomong, Pak, minta tolong ini barangnya dikirim ke alamat ini, ongkos kirimnya ini, seperti itu. Nah, nanti selisih dari harga itu kita jadi keuntungan kita. Seperti itu, teman-teman. Ya. Ya. Atau Anda bisa buat grup, deskripsi grup di tempat lain barangnya belum tentu bagus, tapi dengan menjadi reseller atau member kami dijamin barang sudah terbukti berkualitas dan bagus. Nah, open reseller atau open member untuk member gratis tanpa perlu membayar dan selalu ready stock ya Kak. Jadi Anda bisa buat iklan seperti itu, gratis jadi member. Nah, caranya gimana ya? Caranya dia jualan dulu ya, jualan. Nanti kalau sudah terjual senilai harga di perusahaan Anda, orang itu bisa dijoinin. Nah, itu teknik-teknik ya untuk merekrut orang. Oke, thank you. Itu aja teman-teman materi malam hari ini. Luar biasa ya. Iya, Pak. Mungkin sebelum saya tutup, ada yang mau disampaikan, mau ditanyakan. Izin, Pak, saya. Ya, silakan Bu. Ya, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ini kalau yang mengenai yang reseller, kan ada biasa Pak, beberapa customer itu dia sudah dapat order, terus dia enggak mau jadi member Pak. Jadi saya terkadang cuma membantu di pre-ongkir. Di pre-ongkirnya Pak, apa bisa tetap saya terapkan seperti itu? Apa enggak masuk di cutting price begitu ya Pak?
sistem saya. Ya, sebenarnya kan teman-teman di bisnis teman-teman kan pasti ada bonus sponsor ya. Nah, Iya, bonus Pak, sponsor betul. itu bisa juga untuk subsidi gitu. Iya, Bahkan kalau saya sering ngajari orang mau ngejar, contohnya mau reward motor. Nah, motor mungkin dapat nilai 10 juta ya. Teman-teman bisa buang senilai 1 juta itu untuk apa ya? Mendorong teman-teman yang lain untuk lebih iya, maju. Pak. Nah, ayo yang join hari ini bisa closing 5 box contohnya. Nanti dapat pulsa dari saya 20.000 atau 50.000. Nah, jadi itu untuk promosi juga, Bu, gitu. Jadi Oh, nggak berarti apa-apa kalau untuk tidak apa-apa ya, Pak ya, sepakai ongkos kirim nggak apa-apa, ya, ongkos kirim. nggak masalah. Yang penting Ibu Jadi nanti dia nggak, dapat fee-nya dia dari ongkos kirim customer-nya dia, Pak, begitu. ya. Ya, ya, makasih banyak, Pak. Ya, jadi teman-teman tuh bonusnya jangan dimakan sendiri ya. Kalau bisa ya Anda bisa mulai apa? Mulai apa ya? Jadi kalau Anda dapat bonus 100.000, Anda bisa alokasikan 10.000 itu untuk dibuang lagi ke timnya atau ke calon member. Nggak masalah gitu loh. Makanya saya selalu bilang buat teman-teman yang ngejar peringkat, contohnya motor atau mobil, ya itu teman-teman bisa hitung lah kalau mobil dapatnya contohnya 80 juta, teman-teman buang 10 juta aja, itu masih untung teman-teman. Nah, teman-teman bisa buat gratis pesawat buat 2 orang yang ikut training, nah, itu bisa seperti itu. Jadi nggak usah takut teman-teman, Anda menginvestasikan sebagian uang Anda itu untuk mendidik tim Anda seperti itu. Saya sering kok nombok kayak kemarin acara anniversary di Makassar itu saya nombok sekitar 50 jutaan. Kenapa? Karena waktu itu kan pandemi. Pandemi pas saat acara itu ternyata Makassar itu zona merah. Nah, mau nggak mau karena teman-teman sudah pada datang, ya kita lobby instansi yang ada di situ dan mereka ya pasti minta uang kan. Ya mau nggak mau saya anggaran untuk bayar. Nah, tujuannya apa? Yang terpenting acaranya terlaksana, teman-teman yang datang jauh-jauh atau teman-teman yang datang sudah menginvestasikan waktu, biaya, tenaga, mereka bisa ikut acara dengan tenang. Nah, itu hal-hal yang mungkin banyak orang nggak tahu ya. Memang kita nggak sebar. Tiap kali saya buat acara itu pasti nombok. Minimal, taruhlah acaranya nggak nombok, minimal saya datang ke, contohnya ke Makassar, ke Papua, atau mungkin ke Luwu, ke Gorontalo, itu kan saya harus ngeluarin pesawat ya. Nah, pesawat untuk makan, terus hotel. Nah, itu memang sebagian bonus kita, penghasilan kita itu nanti kita gunakan untuk membangun tim kita. Nah, minimal untuk membiayai perjalanan bisnis kita. Nah, itu caranya seperti itu, teman-teman. Oke. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan, Bu Asniati? Ya, Pak. Nah, itu dulu, Pak. Oh ya, ada Pak Aji Dipa. Selamat Pak Aji Dipa. Hari ini tembus motor ketiga ya, luar biasa. Terima Semoga, kasih Pak, selamat malam. Ya, malam Pak. Alhamdulillah. Jadi terus semangat Pak. Teman-teman yang lain pada pindah, kita komitmen aja. Karena yang komitmen itu yang akan panen. Masa bodoh orang pindah? Bagi saya Pak, sukses itu milik kita sendiri. Iya. Sukses itu bukan dari mereka, tergantung dari komitmen kita sendiri. Orang pindah gampang, jadi orang sejati sulit bagi saya Pak. Ya. Betul. Mantap. Ya. Ada Bu Gus Nelly. Kalau saya sering seperti ini Pak, kalau member saya belanja
lebih dari 1 box saya kasih bonus 1 bar sabun walet. Ya, oke, boleh. Jadi teman-teman kalau lihat perusahaan kan juga subsidi produk ya. Kan bisa tiap hari perusahaan itu buat promo kan, beli sekian gratis sekian ya. Barang-barang yang gratis itu tujuan dibuat untuk apa? Yang pertama Anda bisa konsumsi. Ya, jangan sampai ada jualan tapi nggak pernah konsumsi produknya. Nah, Anda dapat produk gratis itu konsumsi. Tujuannya apa? Biar Anda merasakan nilai manfaat dari produk itu. Dan Anda bisa bercerita. Jangan sampai ada jualan sabun rasanya stroberi. Kenapa? Karena kita belum konsumsi. Itu tujuan pertama adalah biar Anda konsumsi. Yang kedua, Anda bisa jual produk gratis itu untuk apa? Untuk tambahan biaya operasional Anda. Betul. Ya. Jadi Anda dapat produk gratis, jual aja. Nah, uangnya apa ya? Untuk biaya operasional gitu loh. Teman-teman kan perlu jalan, perlu ikut training, Anda perlu investasi dari ke atas, ikut acara dan sebagainya. Itu dari hasil-hasil produk gratisan itu, produk promo, Anda bisa pakai. Terus yang ketiga, tujuan ada produk gratisan atau promo itu untuk apa? Ya untuk promosi lagi. Jadi Anda bisa buat yang kayak Fusnelli tadi, beli 2 box gratis 1 bar sabun, atau beli 5 gratis 1 box. Boleh gitu. Yang penting Anda jangan blow up di medsos. Tapi Anda lakukan saat Anda mau closing calon member Anda, atau closing ulang lagi download Anda. Anda japri satu-satu. Ayo, hari ini promo malam hari ini yang transfer sebelum jam 10, yang beli 5 box all varian gratis 1 box apa? Boleh nggak? Boleh. Yang penting dijapri, jangan diubar di medsos. Karena kalau di medsos nanti pasti banyak orang yang ngiri. Nah, seperti itu. Makanya saya ulang, tujuan perusahaan buat produk promo adalah yang pertama adalah biar Anda mengkonsumsi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bisa Anda jual lagi untuk biaya operasional. Yang ketiga untuk apa? Ya untuk Anda buat promo lagi, dibagikan lagi. Seperti itu. Jadi ayo kalau ada promo harian, teman-teman belanja. Seperti itu. Oke. Yes, ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Selamat malam, Pak. Ya, malam Pak Aji. Monggo, Pak. Kalau saya boleh nanya tentang saya support tim lah, karena banyak sekarang tim baru, member baru sih. Kebanyakan tim kanan kiri saya dikeroyok istilahnya, Pak. Tapi enggak apa-apa, kita cari yang baru di sistem saya. Kalau saya support tim baru saya, member baru saya, dengan cara Anda beli 74 box, saya kasih promo. Kasih promo 1 produk, bukan 1 bar 2 bar, tapi 1 box saya kasih. Apakah itu tidak mempengaruhi dari satu perusahaan apa, ataupun dari yang lain? Apakah ada pengaruh negatif ataupun positifnya, Pak? Mohon jawaban, Pak. Ya kalau dari perusahaan diperbolehkan, Pak. Itu sah-sah aja. Yang penting Bapak jangan promosi di media sosial atau promosi di grup besar. Nah, kalau Anda promosi untuk grup kecil Anda, boleh, silahkan. Gitu. Tapi kalau grup besar, nasional, jangan. Karena itu akan membuat iri tim-tim lain. Gitu. Jadi dijapri aja, gitu Pak. Iya Pak, saya Betul, cuma grupnya grup kecil. Grupnya kayak grup kecil. Nah, grupnya itu grup emosi baru Mogan Singaraja beraksi, baru Singaraja aja Pak gitu. Meskipun banyak yang baru, saya gabungkan. Nggak apa-apa Pak, kalau itu boleh sah-sah aja. Karena sebenarnya kalau secara kode etik Bapak belanja produk itu mau dijual lagi juga boleh, mau dikonsumsi juga boleh, mau dilempar, dibuang pun juga nggak masalah gitu loh. Karena apa? Hak itu milik, barang itu milik Anda. Gitu.
Tapi saran saya kalau buat promo jangan diposting di media sosial atau Iya, di grup besar yang ada close-line kita. Kenapa? Karena nanti akan terjadi kecemburuan sosial. Nah, jadinya nanti ribut, itu pasti akan terjadi. Gitu. Nah, intinya di grup kecil kita aja, Pak. Ya, Bukan grup di kecil aja, besar, Pak. internasional. Ya, jangan grup besar Japri. dan jangan diposting di media sosial, di Facebook, IG ya, seperti itu. Japri-japri aja, Pak. Nah, itu bisa. Ya di tim nonton sendiri saja Pak ya, nggak usah keluar jalur gitu ya Pak ya. Ya, setuju itu. Ya, terima kasih ya, Pak. Sama-sama, Terima Pak. kasih atas ucapannya. Ya, Pak. Janji yang Sama-sama. saya janjikan ya, Pak, sudah tepati. Bulan Agustus, motor ketiganya. Ya, Terima harus kasih, ya, dikejar, Pak. Pak. Ya. Izin bertanya, Pak, bagaimana kalau upline jaringan kita pindah bisnis, itu masalah penginputannya bagaimana ya? Sedangkan kita masih member baru, belum tahu sepenuhnya mengenai inputan. Ya teman-teman harus belajar di buku IBR ya, buku Immopreneur Business Roadmap itu ada panduannya. Bu Asmiati sudah beli bukunya belum? Kalau bisa segera beli bukunya. Segera beli buku namanya IBR ya. Buku IBR. Nah, di sana, di dalam buku itu, di sana ada cara penginputan. Atau kalau Anda nggak mau beli bukunya, di YouTube itu banyak tutorialnya, cara input gitu. Jadi Ibu harus belajar lagi, harus semangat lagi. Makanya saya selalu kalau di training JTS tuh mewajibkan teman-teman tuh belajar input. Kenapa? Karena jangan sampai ada apa ya, menunggu upline-nya untuk input. Itu bisnis yang salah. Seperti itu. Oke, itu jawabannya, Bu. Ada lagi? Alat bantu itu dilengkapi ya. Nah, kayak buku panduan, terus healthy cycle, flip chart. Bahkan perlu ya teman-teman yang sudah punya buku saya ya dibaca. Dan itu ajarkan juga ke timnya, duplikasi. Mereka harus juga punya alat-alat bantu. Seperti itu. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih waktunya malam hari ini. Makasih Pak CEO. Ya, belajar kita nggak harus banyak-banyak, sedikit demi sedikit, tapi kita rutin ya. Iya, Karena Pak. cara Masih belajar yang... banyak Pak CEO ilmunya hari ini. Ya, sama-sama Bu. Oke, terima kasih teman-teman. Saya cukupkan dengan bacaan Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astukara, Waalaikumsalam. selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak CEO. Terima kasih banyak Sehat selalu. Pak. Terima kasih banyak Pak CEO. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.